Ada yang mau menjelaskan? Saya nggak bertanya teorinya, hanya materinya. Maksudnya saya nggak mau ngetes gitu. Saya mau tanya materinya saja. Join distribution kalau kemarin Bu. Sama apa ya? Iya, join distribution. Nah, sini deh saya buka bukunya ya. Sebentar. Mochi, sebentar kucing saya. Iya. Sebentar, saya coba buka bukunya. Nih, ya. Joint distributions itu kan submaterinya banyak ya. Ada definisi dari fungsi peluang bersamanya, fungsi densitas bersama kalau kontinu ya. Kemudian definisi dari fungsi marginalnya. Sebentar di bawah. Nah, ini fungsi densitas marginalnya. Kemudian ada juga ya definisi fungsi distribusi kumulatif bersama ya. Nah, berarti dari sini belajarnya. Iya, Ibu. Iya, Bu. Sampai mana? Mochi. Marginal sudah? Sudah. Oke. Udah, segini aja. Mochi, astagfirullah. Fungsi densitas bersyarat di ini tidak dibahas, tidak yang ini? Kata Rida sama fungsi densitas bersyarat, Bu. Oh, oke. Sampai sini berarti bersyarat ya. Iya, Bu. Ekspektasi gabungan dan ekspektasi bersyaratnya sudah belum? Belum. Nah, oke. Sekarang coba kita bahas itu dulu aja ya. Bagaimana mencari ekspektasi gabungan dan juga ekspektasi bersyarat. Berarti kalian sudah tahu ya bahwa sebetulnya teori yang kita pelajari di PU baca kontinu, teman-teman, untuk joint distributions, itu sama urutan materinya dengan materi untuk PU bacak yang diskrit. Ya, jadi kalau misalnya di PU bacak diskrit, muncul whiteboard-nya? Muncul, Ibu. Oke, ya. Kalau di diskrit, tertulisnya adalah P, X, Y. Misalnya pembacaknya X dan Y ya. Maka di continue fungsi densitas bersamanya dinotasikan oleh apa? F, X, Oke, F, X, Y. Ya, ketika misalnya nanti peubah acaknya X1 dan X2, kalian tinggal ganti saja notasi X dan juga Y-nya. Kemudian, syarat suatu fungsi peluang itu disebut fungsi peluang bersama, apa syaratnya? Yang pertama, apa? Jumlahnya harus sama dengan 1. Itu syarat kedua. Syarat pertamanya apa? Oh, itu kurang dari 0 peluangnya. Kurang dari 0. Kurang dari sama dengan 0. Iya, kurang dari sama dengan 0. Nilai peluangnya kurang dari sama dengan 0, minus dong peluangnya. Lebih dari sama dengan Lebih dari sama dengan 0. Ya, lebih dari atau sama dengan 0. Baru yang keduanya adalah bahwa jumlah nilai peluang bersamanya untuk seluruh batas X dan Y itu harus sama dengan 1, gitu kan. Maka untuk di continue, ini F, X, Y lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian yang kedua, bagaimana berarti batas syaratnya? Integral. 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1
lipat 2 berarti ya, karena kita sudah punya 2 pembacak. Ya, misalnya dari untuk batas seluruh X dan Y, berarti secara umum dari berapa? Negatif tahingga sampai dengan tahingga ya, dari F, X, Y, X, DY ini harus sama dengan tuh. Oke, kita review sedikit. Ini ya khasnya utamanya. Kemudian ya lanjut sini. Kemudian kalau marginal kita bisa dapatkan PX dan juga PY. Maka kalau di continue adalah Fx dan juga Fy. Kemudian di peluang bersyarat kemarin misalnya Px bersyarat Y. Bagaimana cara mencarinya? PX per Px, Y per Py. Oke. Px, Y per Py. Teman-teman, ini peluang X bersyarat Y. Jadi sebetulnya kita tuh fokusnya di X, tapi dia kejadiannya dengan syarat Y terjadi terlebih dahulu. Ya, jadi tetap di sini sebetulnya kita fokusnya ke X. Makanya si fungsi peluang bersamanya dibaginya terhadap relatif terhadap Y gitu. Ya, begitu pula sebaliknya ketika di sini PY bersyarat X, ya, maka PXY dibagi dengan atau relatif terhadap peluang atau fungsi peluangnya si X. Maka untuk yang kontinu pun sama, Fx bersyarat Y itu sama saja dengan Fx, Y dibagi dengan Fy. Ya, kemudian Fy bersyarat X sama dengan F, Y atau fungsi densitas bersamanya dibagi dengan fungsi densitas si X. Nah, ya, jadi karena dua peubah acak, maka kita bisa mencari fungsi peluang bersyaratnya. Karena ada dua peubah acak, atau anggaplah ada dua kejadian. Jadi bisa satu kejadian terjadi setelah kejadian yang lainnya ya. Sehingga bedanya di peubah acak tunggal, kita bisa mencari fungsi peluang bersyarat ini. Ini sebetulnya konsepnya dari peluang bersyarat, begitu ya. Nah, apa yang bisa kita cari lagi di dalam materi joint distributions ini, teman-teman, baik discrete maupun continue, itu adalah ekspektasi bersyarat. Ya, saya tulis lagi. Kalau di discrete, gitu ya. Sebentar. Kita bisa mencari ekspektasi gabungan dulu ya. Sebelum ke bersyarat itu kita bisa mencari ekspektasi gabungan. Bentar, mana ya? Buka slide aja ya, teman-teman. Coba. Nah, ini berlaku untuk peubah acak kontinu juga ya. Bisa dilihat di sini PPT-nya sudah muncul? Sudah, Ibu. Sudah ya, nanti saya share. Ini saya ambil dari sumber lain, teman-teman. Nah, jadi misalnya kita punya peubah acaknya tadi X dan Y ya. Ini contohnya discrete. Oke. Nah, di mana X dan Y ini punya fungsi peluang bersamanya itu adalah PXY. Kita bisa mencari ekspektasi gabungan, artinya gabungan dari X dan Y. Ya, makanya di sini ekspektasi dari suatu fungsi X dan Y, apapun fungsinya teman-teman, yang pasti di dalam fungsinya itu ada X dan Y secara bersama-sama. Ya, jadi di sini nu atau V dalam kurung X, Y itu merupakan fungsi dari peubah acak X dan Y. Nah, cara mencarinya berarti bagaimana? Seperti konsep dari ekspektasi peubah acak tunggal. Ketika kita mencari ekspektasi dari GX, maka kita sigma GX dikali PX gitu ya.
Maka di sini ketika ekspektasi dari fungsi X dan Y, maka perkaliannya adalah fungsi dari X dan Y dikali dengan fungsi peluang bersamanya. Artinya ini untuk seluruh batas X dan juga Y, seperti itu. Ya, ingat ya, ini batasnya untuk X dan Y dan ini untuk PU bacak diskrit. Jadi kalau dia PU bacak kontinu, bedanya di mana? Integral. Sigma. Sigmanya, Bu. Oke, betul. Sigmanya yang kita ganti menjadi integral batas untuk X dan juga Y. Lalu bedanya adalah di sini bukan PXY ya, tetapi FXY ya. Fungsi densitas bersama atau fungsi densitas gabungan. Ini ada contohnya kita lihat ya. Misalnya fungsi peluang gabungan dari PU bacak X dan Y ini berbentuk 1/72 dikali X plus 2Y. Ya, di mana X-nya adalah 0 sampai dengan 3, dan Y-nya juga adalah 0 sampai dengan 3. Hitung ekspektasi dari 2XY kuadrat dikurang 1. Nah, kapan kita pakai ekspektasi gabungan? Ketika fungsi, ya, fungsi dari PU bacak X dan Y-nya itu dalam satu fungsi ada X dan Y-nya, teman-teman. Ya, jadi di sini 2XY kuadrat dikurang 1. Maka, ya, ini contoh 2. Maka, kita bisa cari jawabannya, kita tulis ya. Saya hapus dulu. Itu per 72. X plus 2Y ya. Dimana X dan Y-nya itu batasnya 0, 1, 2, dan 3. Ya. Kemudian, sebentar. Diminta mencari ekspektasi 2XY kuadrat min 1. 2XY kuadrat min 1. Maka berdasarkan rumus yang tadi ya, sigma X, sigma Y, ya, lihat ini fungsinya. 2XY kuadrat dikurang 1, ya, dikali 1/72 dikali X plus 2Y. Oke, mudah ya, berarti ini kan konstanta bisa kita keluarkan teman-teman. 1/72 ya, sigma. Ini 2XY kuadrat dikurang 1 dikali X plus 2Y. Gitu ya. Bisa kan ini meneruskannya? Bisa enggak? Tinggal kalian kalikan dulu fungsinya yang ada di dalam ini ya, atau mau dibuat seperti ini juga tidak masalah. Misalnya mau tetap seperti itu aja Bu biar nggak terlalu panjang, boleh. Maka tahap selanjutnya kita menghitungnya bagaimana teman-teman? Dimasukin ya Bu X-nya. Oke, betul. Jadi substitusikan nilai X dan Y-nya yang mungkin semuanya. Ya, karena kita punya 0, 1, 2, 3, maka nanti kalian pasangkan 0 dan 0, 0 dan 1, ya, 0 dan 2, dan 0 dan 3, dan seterusnya. Ya, jadi di sini kalau kalian bingung ya, kalau saya lebih suka buat tabel, teman-teman. Ini usul aja, tidak harus diikuti. Misalnya di sini X-nya, ini Y-nya, gitu ya. Jadi dari 00, 01, 02, 03, 10, dan seterusnya sampai dengan 33 gitu kan pasangan yang bikinnya. Lalu tadi yang pertama apa? 2XY kuadrat min 1. Misalnya di sini kalian tulis
2x kuadrat 1 gitu. Kemudian yang satunya x plus 2y, x plus 2y ya. Nah, x plus 2y. Misalnya kolom terakhir itu kan berarti hasil kali dari 2x kuadrat dan x plus 2y ya. Maka di sini misalnya bintang, kalian simbol sendiri aja bintang. Nah, maka nanti yang ini kalian cari satu-satu, ini 0. Negatif 1 ya. Karena 2 dikali 0 ya. Dan seterusnya y-nya juga 0 kuadrat dikurang 1 ini negatif 1. X plus 2y berarti 0 ditambah 0 ini 0. Minus 1 kali 0 di sini 0. Gitu ya. Dan seterusnya ketika x-nya 3 maka 2 dikali 3 dikali 3 kuadrat 6 dikali 9 54 54 kurang 1 ini 53 gitu. X plus 2y ya, berarti 3 ditambah 6, 9. Nah, ini nanti dikalikan dapat berapa. Ini baru suku yang ini. Nanti kalian jumlahkan ini semua dapat berapa, baru dikali 1/72. Ini jangan lupa. Ya, cari dapat hasilnya 1184/7. Ya, ini adalah ekspektasi gabungan. Ya, ketika ekspektasinya gabungan, maka nanti fungsi yang di akhir yang dicari, yang di rumusnya ini adalah fungsi peluang bersamanya atau fungsi densitas bersamanya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Ibu. Bisa ya? Oke. Nah, ini ada contoh yang lain ya. Misalnya kita punya PU acak dengan distribusi peluang gabungannya seperti ini. Ya, jadi kalau PU acaknya adalah PU acak diskrit, teman-teman. Fungsi peluangnya itu bisa dinyatakan dengan tabel seperti ini atau dengan fungsi yang seperti ini. Kalau fungsi seperti ini, PU acak kontinu pun bisa, ya, fxy dinotasikan fungsi. Tapi kalau di kontinu kita tidak bisa membuat tabel seperti ini. Mengapa? Karena nilai x dan y-nya itu sifatnya kontinu, bukan countable atau bisa dipisah, disekat seperti ini. Tidak bisa kalau di kontinu. Ya, sehingga nanti bagaimana mencari nilai peluangnya itu akan berbeda dengan perhitungan pada fungsi gabungan untuk PU acak diskrit. Kalau PU acak diskrit ya dalam mencari peluangnya tadi contohnya kita hanya mensubstitusikan nilai x dan y yang mungkinnya saja kan gitu. Ya, jadi ketika x-nya 0, y-nya 0, nilai peluangnya berapa gitu kan. Ketika x-nya 0, y-nya 1, nilai peluangnya berapa itu kita bisa hitung kalau di diskrit. Kalau di kontinu kita nggak bisa substitusikan seperti itu. Nanti ada contoh di akhir ya, saya contohkan satu. Jadi kita berbicaranya nanti joint range atau daerah domainnya dari batas x dan y-nya gitu ya. Jadi lebih banyak menggambar sebetulnya kalau di distribusi joint distribution di PU acak kontinu. Tidak semudah di PU acak diskrit, teman-teman. Nah, ini adalah contohnya ya. Ini juga masih relatif mudah. Kita diminta untuk menghitung ekspektasi dari XY. Nah, jadi kalau fungsinya masih seperti ini bentuknya ya, fungsi dari X dan Y, maka kita ekspektasinya adalah ekspektasi gabungan. XY, maka di sini hanya tinggal XY dikali FXY atau PXY-nya saja. Ya, dari seluruh yang mungkin kita kalikan dengan XY-nya. Ini contoh yang selanjutnya. Nah, kemudian kalau kita punya fungsi gabungan, kita bisa cari fungsi persyarat. Ekspektasi juga seperti itu. Ketika kita punya ekspektasi gabungan, maka kita bisa juga cari ekspektasi persyarat. Ya, artinya di sini ya, ketika kita punya PU acak X dan Y dan dia merupakan PU acak diskrit, di mana P fungsi X bersyarat Y, PXY ini adalah fungsi peluang bersyarat dari X, diberikan Y, artinya Y terlebih dahulu baru terjadi X gitu teman-teman ya. Kemudian kita punya fungsi peluang bersyarat dari Y ya, Y bersyarat X. Nah, maka kita bisa mencari nilai ekspektasi bersyarat dari UX bersyarat Y. UX di sini artinya bisa tidak hanya X saja gitu teman-teman ya, tetapi bisa fungsi dari X entah 2X atau X kuadrat atau X pangkat 3 ya. Jadi UX di sini adalah fungsi dari X. Jadi tidak selalu dia ekspektasi dari X bersyarat Y. Tidak ya.
Oke, nah cara mencarinya bagaimana? Maka kita notasikan sigma dari seluruh nilai X, oke, UX dikali fungsi peluang bersyarat dari X bersyarat Y. Bedanya di sini dan di sini. Ya, kenapa batasnya X? Kembali lagi kalau kita melihat bersyarat, ya, mau fungsi peluang, mau ekspektasi, sebetulnya kita bersyaratnya itu, kita fokusnya itu yang di depan, teman-teman. Ya, artinya di sini kalau ekspektasi dari UX, maka nanti batas sigmanya itu adalah batas sigma X. Sama halnya ketika saya misalnya, berapa ya nilai peluang misalnya, ya, Saidina mau ikut ke mall kalau Leskia ke mall, gitu ya. Artinya berapa ya peluang Saidina ke mall kalau Leskianya itu ke mall duluan, kan seperti itu. Padahal saya sebetulnya mau menghitungnya tuh fokus di peluangnya Saidina gitu. Tetapi ada suatu kejadian yang terlebih dahulu, teman-teman ya. Jadi jangan bingung untuk yang konsep bersyarat ini. Kita fokusnya sebetulnya adalah yang di depan. Oke, nah begitu pula untuk yang ekspektasi bersyarat dari fungsi PU bacak Y. Nah, di sini ada tidak keliru dalam rumusnya? Kira-kira coba dilihat. Di bawah sigmanya Y bukan Bu harusnya. Oke, artinya batasnya itu seharusnya adalah Y, benar Siska ya. Jadi ekspektasi dari V atau nu Y, fungsi dari Y bersyarat X itu adalah sigma dari Y untuk seluruh Y, ya, fungsi dari Y tersebut dikali fungsi peluang bersyarat Y, artinya Y bersyarat X, begitu. Ya, Bu, di situ ada aksen, ada double aksen, nggak masalah. Ya, kalian bisa menghiraukan si notasi aksen setelah P ini ya, dia hanya membedakan saja. Kalau di continue, artinya di sini hanya diganti oleh notasi integral saja. Ya, notasi integral dan di sininya bukan P, tetapi dia adalah F, seperti itu. Oke, kita lihat apakah ada contohnya. Ada. Ya. Ini contohnya. Ya. Misalnya, ya, ada fungsi peluang gabungan dari PU acak X dan Y. Nah, ini PXY-nya. XY dibagi 18, di mana X-nya batasnya dari 1 sampai 3, Y-nya dari 1 sampai 2. Hitung ekspektasi dari 3X kuadrat bersyarat Y sama dengan 1. Dan ekspektasi dari 2Y bersyarat X sama dengan 1. Ini kita pakai ekspektasinya adalah ekspektasi bersyarat, bukan ekspektasi gabungan. Ya, cirinya pasti jelas sekali di sini kalau ada bersyaratnya, maka ekspektasinya adalah ekspektasi bersyarat. Nah, ini ya, kenapa jadi sigma X dari 3X kuadrat dikali P X bersyarat Y? Coba. Paham tidak mengapa ekspektasi dari 3X kuadrat bersyarat Y sama dengan 1, itu sama dengan sigma dari 3X kuadrat dikali fungsi bersyarat X bersyarat Y untuk seluruh batas X. Paham? Kalau nggak paham, bilang. Itu 3X kuadratnya jadi X ya, Bu? Ya, jadi kalau kita kembalikan ke rumusnya, berarti 3X kuadrat itu sebagai UX. Ya, lihat, ekspektasi dari UX bersyarat Y itu sigma dari UX dikali PX bersyarat Y. Ya, berarti si 3X kuadratnya ini adalah sebagai UX, atau kalau di PU bacak tunggal ya sebagai X-nya atau GX-nya. Ya, jadi yang di depan tanda bersyarat inilah yang nanti dikalikan dengan fungsi peluang bersyaratnya gitu. Kalau nanti di sini X pangkat 3 ya, berarti nanti fungsi yang di depannya di sini X pangkat 3 ya. Dia sama seperti konsep ekspektasi PU bacak tunggal. Ya, tapi di sini nanti karena bersyarat, maka di sini bukan PX tetapi PX bersyarat Y ya, menyesuaikan dengan yang soalnya begitu. Jadi paham ya kenapa bentuknya seperti ini ya? Paham? Ayo, kalau nggak paham, kalau nggak paham bilang, kalau paham bilang. Paham? Aman?
Paham, cuman saya izin tanya, Bu. Boleh. Itu yang Y sama dengan satu, satunya ngaruh gak, Bu? Tapi Dia bisa berpengaruh ketika fungsi peluang bersyaratnya nanti mengandung Y. Artinya, Y-nya nanti kita substitusikan nilainya sama dengan 1. oh gitu ya, baik. Coba kita lihat ya di sini. Oke, kita lihat sampai bawah ya. Kita lihat dulu. Nah, teman-teman kan berarti tugas kita sekarang itu adalah mencari PX bersyarat Y ya. Oke. Nah, PX bersyarat Y itu sama saja dengan fungsi peluang bersamanya ya, artinya PX, Y dibagi si yang jadi syaratnya yaitu si PY. Sekarang, PY-nya udah diketahui atau belum? Fungsi peluang marginal Y-nya sudah ada atau belum? Belum. Belum, berarti harus kita cari. Ya, harus kita cari. Bagaimana carinya? Berarti kita, gimana? Kalau cari fungsi marginal untuk Y, kita jumlahkan seluruh nilai fungsi peluang bersamanya untuk batasnya batas siapa kalau kita cari PY? X. X. X ya, batas lawannya. Makanya di sini notasinya adalah PY sama dengan sigma untuk seluruh batas X dari fungsi peluang bersamanya. X-nya dari 1 sampai 3, berarti jumlah atau sigma dari XY per 18, X-nya 1 sampai dengan 3. Ya, dan seterusnya diperoleh Y per 3, di mana Y-nya 1 dan 2. Ini baru PY, teman-teman. Fungsi peluang marginal bagi Y. Yang kita butuhkan adalah fungsi peluang bersyaratnya, atau PX bersyarat Y. Maka kita bagi fungsi peluang bersamanya ini, XY per 18, dengan si Y per 3. Nah, ini adalah fungsi peluang bersyaratnya. Ternyata hasilnya adalah X per 6. Nah, ini menjawab pertanyaan Haikal tadi. Karena tidak ada Y-nya di sana, ya di peluang bersyaratnya ini fungsinya, maka Y sama dengan 1 tidak berpengaruh. Ya, maka di sini X per 6 fungsi peluang bersyaratnya, di mana X-nya itu sama dengan 1, 2, dan juga 3. Barulah kita dapatkan ekspektasi bersyaratnya di sini. Tadi rumusnya 3x kuadrat dikali fungsi peluang bersyaratnya. Maka 3x kuadrat dikalikan dengan x per 6. Oke, 3 dan 6-nya ini konstanta, jadi kalau dicoret jadi setengah, makanya di sini setengahnya ke depan, tinggal x pangkat 3 ya. Nah, X pangkat 3, X-nya dari 1 sampai 3, berarti 1 kuadrat, 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, 8, 3 pangkat 3, 27. Ya, diselesaikan operasi ini dapat nilainya adalah 12. Ya, nanti cari fungsi peluang bersyaratnya itu berarti kita melalui 2 step. Cari fungsi marginalnya dulu si penyebut, ya, lalu kita rasiokan, ya, baru dapat si fungsi peluang bersyaratnya di sini. Nah, untuk jawaban yang nomor 2, nanti silakan dilihat jawabannya di sini sudah ada ya, dengan prosedur yang sama. Ternyata diperoleh fungsi peluang marginal bagi X-nya juga X per 6, teman-teman. Tadi soalnya adalah ekspektasi dari 2Y bersyarat X sama dengan 1. Ya, ketika pertanyaannya itu, maka kalian bedanya hanya di fungsi bersyaratnya ya, karena si marginalnya sama X per 6, tadi si Y itu adalah, beda ya, ini yang atas tadi bersyaratnya X per 6, kalau yang bawah fungsi marginalnya X itu X per 6, gitu. Nah, fungsi bersyaratnya, bagilah fungsi peluang bersama dengan fungsi marginal si X-nya, dapat Y per 3. Sudah ya, proses selanjutnya tinggal cari ekspektasinya saja. Berarti 2Y dikali si Y per 3. Ya, untuk batas Y-nya. Nah, kalau ekspektasi ya tentu batasnya batas si Bacak yang kita cari ya. Kalau fungsi marginal tadi batas lawannya. Seperti itu. Dapat nilainya 10 per 3. Bisa diikuti ya untuk ekspektasi bersyarat?
Bisa tak? Silakan, kalau bingung tanya. Ayo. Bu, kalau continue gimana? Ya continue juga nanti ketika dibagi akan menghasilkan suatu fungsi, teman-teman. Ya, yang ideal adalah nanti juga akan diperoleh suatu fungsi. Nanti tapi bedanya bukan sigma, tapi dia akan menghasilkan integral. Coba kita cari contoh yang continue ya. Ini sudah. Oke, ini momen ya. Kita cari contohnya dulu. Nanti kita ke ini perkalian 2 momen. Oke. Saya sedang buka whiteboard. Apakah sudah muncul? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke. Misalnya saya punya fxy-nya. Dua per 4 x kuadrat. Ya, di mana x-nya itu dari 0 sampai dengan 2. Y-nya itu dari 1 sampai dengan 2. Oke. Nah, kita diminta menghitung ekspektasi dari 3x bersyarat Y sama dengan 1. Oke. Nah, ini apa? Berarti kalau berdasarkan definisinya, ya, ekspektasi dari, kita tulis umum dulu ya, ekspektasi dari UX bersyarat Y itu sama saja dengan integral minus tahingga sampai dengan tahingga UX kali berarti Fx bersyarat Y dx. Oke, maka kalau di sini yang duluannya adalah Y bersyarat X, kalian tinggal ganti di sininya. Ya, perbedaannya di situ saja. Berarti kalau kita mau mencari ekspektasi dari 3X bersyarat Y-nya sama dengan 1, integral dengan batas negatif tahingga sampai tahingga, apa? 3x. Oke, 3X dikali Fx syarat Y dx. Inilah yang perlu kita cari terlebih dahulu. Yuk kita cari ya. Fx syarat Y itu sama saja dengan fungsi densitas bersama X dibagi dengan Fy. Oke. Nah, Fy-nya ini belum ada, maka kita cari dulu. Bagaimana cara mencari Fy? Ayo. Kita integralkan Fxy-nya terhadap siapa? DX. X. Oke, terhadap dx. Maka secara umum tulis saja dulu dari negatif tahingga sampai tahingga. Tadi batas X-nya itu adalah dari 0 sampai 2, teman-teman. Maka kalau diuraikan, 0 sampai 2 berarti kalau kita patahkan gitu ya, minus tahingga sampai 0 gitu kan, Xy dx ditambah 0 sampai 2 Fxy dx ditambah integral dari 2 sampai dengan tahingga Xy dx. Yang mana yang ada nilainya? 02. Oke, ini yang ada nilainya betul. Karena batasi X tadi itu adalah dari 0 sampai dengan 2 ya. Berarti tinggal kita lanjutkan di sini. Fy-nya itu adalah integral 0 sampai 2 dari Fxy-nya tadi 3 per 4 Xy kuadrat. Xy kuadrat
dx. Oke, sama saja dengan 3/4 ya, dikalikan dengan xy kuadrat. Integralkan terhadap x jadi apa? Seperdua X kuadrat. 1/2 x kuadrat, lalu Y kuadrat. y kuadrat. Ya, dengan batasnya itu x sama dengan 0 sampai 2. Oke. Jadi ini 1/4 ya. Ke belakang aja ya. 3/4, sebentar saya tulis dulu. 3/4 setengah x kuadrat y kuadrat pangkat 2. Jadi 3/8, lanjutkan di sini. FY-nya tiga per 8 x kuadrat y kuadrat, batas x-nya tadi dari 0 sampai 2. Oke, berapa jadinya? 3/8 dikali 2 pangkat 2 y kuadrat gitu kan, dikurangi 0. 12/8 y pangkat 2. Betul kah? Ada yang salah nggak? Betul nggak? Betul ya? Oke. Kalian kalau saya tanya betul nggak? Terus saya diam, terus kalian jadi ikutan diam gitu. Ya, ini batas y-nya itu dari 1 sampai 2. Oke. Nah, ini adalah fungsi marginal si FY-nya, teman-teman. Oke. Yang kita cari apa tadi? Fungsi peluang bersyaratnya ya? Fungsi peluang bersyaratnya. Oke, F syarat Y berarti sama saja dengan 3/4 XY kuadrat dibagi dengan fungsi Y-nya 12/8 Y kuadrat. Coret-coret. Ya, jadi 3/4 dikali 8/12 X. Coret-coret. 2, 4, setengah X. Betul kah? Betul, Bu. Oh. Baru kita dapatkan nilai si ekspektasi yang tadi ya, ekspektasi 3x syarat Y sama syarat Y gitu ya. Sama dengan 1 ya. Soalnya misalnya. Berarti integral. Kalau kalian mau menuliskan secara umum boleh. Jadi negatif tahingga sampai tahingga begitu ya. Dari 3x dikali fx bersyarat Y dx. Ya. Kalau kalian mau langsung, kalau mau dipecahkan dari negatif tahingga sampai 0 gitu ya. Kemudian 0 sampai 2, ditambah 2 sampai tahingga. Nah, itu secara lengkap boleh. Atau mau langsung fokus ke batas X juga tidak apa-apa. Ya, tadi X-nya kan dari 0 sampai 2. Di sini saya tulis saja langsung 0 sampai 2, 3x dikali. Tadi fungsi bersyaratnya adalah setengah X dx. Ya, atau 3/2 dari integral 0 sampai 2 x kuadrat dx. Atau 3/2 dikali 1/3 x pangkat 3 dengan batasnya x dari 0 sampai dengan 2.
Coret kan setengah dikali 2 pangkat 3 dikurang 0 pangkat 3. Berapa? Setengah kali 8 ya? Sama dengan 4. Oke, ini adalah nilai ekspektasinya. Bisa dipahami sampai sini? Aman? Kalau bingung, sampaikan. Kalau mengerti, sampaikan. Dari Ayo. saya aman. Oke, terima kasih sudah menjawab. Kalau ada yang nggak mau berbicara, diketik boleh, atau tadi kayak siapa ya? Kayak Rida, kayak Dinda, ya. Ya, jadi saya bisa tahu teman-teman di sini paham atau tidak. Berarti yang tidak menjawab mungkin belum menyimak nih, ya. Saya tebak-tebak aja. Oke. Nah, ini adalah ekspektasi bersyarat, teman-teman ya, untuk yang continue. Tadi contoh yang discrete itu ada di slide sebelumnya. Nah, apalagi yang bisa kita cari dalam joint distributions ya. Sudah fungsi peluang atau densitas bersama, syaratnya kalian sudah tahu. Kemudian fungsi marginal baik di discrete maupun continue berarti kalian sudah tahu. Kemudian fungsi peluang bersyarat atau fungsi densitas bersyarat juga sudah paham. Menghitung ekspektasi bersyarat, ekspektasi gabungannya juga sudah. Ya, kalau ekspektasi gabungan berarti kalian tinggal prosesnya seperti ini ya, tapi di sini XY saja. Ya, fungsi dari XY ininya bukan bersyarat tapi F, Y. Ya, kalau dia merupakan ekspektasi dari gabungan. Seperti yang discrete saja. Kalau discrete kalian sudah paham, continue juga pasti paham secara konsep. Nah, kemudian yang selanjutnya yang bisa kita explore di dalam joint distributions itu adalah tadi yang ada di PPT. Perkalian antara dua momen. Ya, kita sudah belajar momen untuk PU acak tunggal. Nah, bagaimana kalau misalnya kita punya dua PU acak tunggal, maka kita bisa mencari perkalian antara dua momen. Oke, ingat bahwa momen itu adalah bisa di sekitar rata-rata, bisa juga di sekitar titik pusat. Ya, kalau kalian ingat, makanya ada mu aksen, ada yang mu biasa. Ya kan? Nah, kita coba lihat definisinya di sini. Misalkan X dan Y adalah PU acak diskrit, dan dia mempunyai fungsi peluang gabungan yang dinotasikan dengan P dalam kurung X, Y. Oke, dan mu X itu adalah rataan dari X, oke, dan mu Y adalah rataan dari Y. Maka perkalian dua momen di sekitar pusat ke R, ya, dan pusat ke S dari X dan Y, artinya ketika kita berbicara momen ke ke R itu adalah momen di sekitar pusat X atau di sekitar rataan, di sekitar pusat X. Momen ke S, notasi S ini adalah momen ke S di sekitar Y, teman-teman, ya. Makanya di sini notasinya adalah mu aksen R, S karena dari X dan juga dari Y. Kalau sebelumnya kita hanya berbicara mu aksen R atau mu aksen K gitu ya. Saya lupa notasi bawahnya. Artinya mu aksen 1, mu aksen 2, mu aksen 3 gitu kan. Nah, kalau di discrete nanti kita bisa mencari bisa jadi pusat ke 1 dari X ya, atau momen ke-1 dari X, tapi momen kedua dari Y, perkalian momennya berapa. Jadi ini kombinasinya R dan S ini bisa beragam seperti itu. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, ini momen di sekitar pusat ke R, ya, di sekitar pusat berarti, bukan di sekitar rataan. Nah, kalau di sekitar pusat, momennya itu diberikan tanda aksen di atasnya, ya, mu aksen R, S. Dia sama saja dengan ekspektasi dari X pangkat R dikali Y pangkat S. Ekspektasi dari X pangkat R dikali Y pangkat S. Maka kalau kita berbicara momen di sekitar pusat ke-1 dari X dan momen sekitar pusat kedua dari Y, maka di sini cara ekspektasinya ekspektasi X pangkat berapa? Ayo. 0 ya. Momen sekitar pusat ke-1 dari X dan pusat kedua dari Y. 1, 2.
Oke, berarti ekspektasi X pangkat 1 dikali Y pangkat 2. Atau sama saja dengan ekspektasi X Y kuadrat. Ekspektasi X Y kuadrat, ya, bagaimana cara mencarinya? Berdasarkan konsep yang mana yang kita pelajari tadi? Ekspektasi gabungan atau ekspektasi bersyarat? Gabungan. 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 Ya, jadi sebetulnya ini menggunakan ya konsep yang tadi sudah kita pelajari. Ya, sama saja, hanya di sini kita berbicara perkalian dua momen, tapi pada saat perhitungannya kita menggunakan konsep dari ekspektasi gabungan. Jadi nanti tinggal didefinisikan saja di sini R-nya berapa, S-nya berapa. Perhitungannya ini sama dengan ekspektasi gabungan. Ya, kalau tadi notasinya adalah nu X, Y. Artinya fungsi dari X dan Y-nya itu ya di sini tergantung dari momen keberapa dari X dan Y-nya. Seperti itu. Oke. Nah, ini nanti contohnya coba dilihat ya. Nah, bagaimana kalau misalnya momennya di sekitar rata-rata? Tidak ada tanda aksennya yang pertama. Jadi hanya mu saja. Mu R, S. Oke, jadi momen sekitar rata-rata ke R dan momen sekitar rataan ke S. Kalau R itu dari X, rataan X, maka S ini nanti kita mencari rataannya rataan dari Y, seperti itu. Nah, artinya apa? Karena di sekitar rata-rata, maka di sini X-nya dikurang dengan mu X, ya, jadi pangkat R, Y-nya dikurang rata-rata Y, pangkat S. Ini juga momen gabungan, ekspektasi gabungan. Ya, jadi tinggal kalikan saja fungsi ini dengan fungsi peluang bersamanya. Ya, tinggal nanti soalnya saja mau rataan ke berapa untuk X, ya, momen sekitar rataan ke S-nya juga berapa. Tinggal substitusikan saja, teman-teman. Ya, hanya jangan keliru dalam mendefinisikan dia momennya di sekitar pusat atau momennya di sekitar rata-rata. Mudahnya adalah kalau kita berbicara momen di sekitar rata-rata, ya tentu rumusnya ada dikurangi rata-rata. Kenapa di sini tidak ada dikuranginya? Karena dia dari titik pusat biasanya dianggapnya 0. Gitu konsepnya. Ya, bagaimana cara mencari mu X? Coba. Ada yang tahu mu X itu sama dengan apa? Atau mu Y? Sih bukan, Bu. Betul. Ya. Mu itu adalah ekspektasi. Artinya apa? Kalian harus cari dulu di sini ekspektasi X-nya berapa, ekspektasi Y-nya berapa. Kita lanjutkan. Untuk mencari ekspektasi X, caranya bagaimana? Dengan yang diketahuinya kita PXY. Bagaimana cara mencari ekspektasi X? Sigma X kon dikali PX. Oke, sigma X dikali PX. Bagaimana mencari PX? Marginal ya, Bu. Iya, bagaimana cara mencari fungsi peluang marginal dari X artinya? Karena kan info yang kita ketahui fungsi peluang bersamanya, bukan fungsi peluang bagi masing-masing X. Yang iya marginal yang sigma X itu bukan, Bu? Oke, kalau kita mau cari PX, berarti sigma dari fungsi peluang bersama dengan batasnya apa? Y. Y. Berarti kan kalau mu Y, kita cari ekspektasi Y, yaitu sigma Y dikali PX. Oke, cari dikali PY. Untuk cari PY, maka kita jumlahkan fungsi peluang bersamanya dengan batasnya apa? X. X. Oke. Ya, jadi konsep-konsep yang sebelumnya itu pasti akan berkaitan dengan konsep-konsep selanjutnya, teman-teman. Jadi jangan dihilangkan pemahaman mengenai tadi ya, dari marginal sampai yang bersyarat. Kalau soalnya ada yang bersyarat, pasti dia kaitannya dengan fungsi peluang yang bersyarat. Tapi ketika berbicara fungsi peluang bersyarat, tadi kita kerjakan soal bahwa untuk mencari fungsi peluang bersyarat, kita juga membutuhkan fungsi peluang marginal. Karena rumusnya adalah fungsi peluang bersama dibagi dengan fungsi peluang marginal. Gitu ya. Jadi untuk perhitungan ini silakan nanti coba dilihat contohnya dan kalian coba kerjakan. Ya, seperti itu. Oke. Ini perkalian dua momen. Nah, ini ada contohnya. Oke, ini tidak saya bahas ya, tidak saya bahas karena di RPS juga tidak saya masukkan begitu.
Nah, nanti minggu depan insya Allah kita berbicara fungsi pembangkit momen gabungan. Ya, fungsi pembangkit momen gabungan. Nah, sebelum ke sana, ada pertanyaan dulu silakan. Mengenai materi yang kita pelajari sejauh ini. Kemarin dengan Prof. Suyono sudah mengerjakan soal latihan ya di buku BEN ya? Iya, Bu, sudah. Oke, sudah Iya, Bu. dibahas sudah dibahas juga berarti. Belum. Belum, Bu. Oh, belum dibahas. Jadi gimana? Kalian mengerjakan soal tapi belum dikoreksi, belum dibahas gitu. Iya, Bu, belum. Oh, itu tugas. Tugas atau Iya, tugas. oke. Kata Gaiza itu soal latihan. Jadi tugas atau latihan? Latihan tugas. Ya, tugas itu gimana? Prof minta dikumpulkan atau tidak? Kumpulkan. Dikumpulkan. Oh, berarti tugas. Ya, sudah dikumpulkan? Udah, Sudah, Bu. Bu. Bisa? Bingung, Bu. Masih bingung satu soal. Iya deh. Oke, ya. Nanti coba saya cek soalnya ya. Kira-kira bingungnya di mana? Bingungnya di mana? Soalnya di Nomor mana? 21 yang apa namanya? Peluang ketika X kurang dari 2Y kurang dari 3X itu bingung batasnya gitu, Bu. Halaman. Ya, nomor berapa? Nomor 21. Kok lama sekali? 21. Oke. Kalian gambar wilayah dulu. Kalian kalau ada soal pertidaksamaan ya, itu kalian coba buat dulu dia menjadi persamaan. Artinya kalian pertama di sini bisa jadi buat garis X sama dengan 2Y. Sorry, ini saya share dulu soalnya. Ya, berarti kalian caranya buat persamaan garis dulu X sama dengan 2Y. Ya, lalu yang satu buat persamaan garis 2Y sama dengan 3X. Nanti ketemu wilayahnya. Yang mana posisinya 2Y lebih besar dari X itu arsirannya di mana nanti? Nah, kalau yang 2Y lebih kecil dari 3X ya, kalian nanti ambil salah satu titik. Nah, itu wilayahnya sebelah mana? Nah, itu menjadi daerahnya gitu. Jadi kalau ada pertidaksamaan seperti ini, kalian buat dulu persamaan garisnya, teman-teman. Sama hal juga untuk yang peluang X plus Y lebih kecil sama dengan 1. Ya, kalian bisa buat dulu persamaannya X plus Y sama dengan 1 atau X sama dengan 1 negatif Y. Baru nanti kalian arsir daerah yang mana yang memenuhi pertidaksamaan ini gitu. No, soalnya nomor berapa aja ya yang dikerjakan? 14, 9, 14, 19, 21. ya, 14. 19, 21. 14 bisa? Itu digambar nggak sih, Bu? Iya. Tapi Makanya batasnya nggak hingga gitu ya? Iya. Iya. Ya, nggak apa-apa. Yang penting apa dia memenuhi domainnya. Kemudian 14 ini teman-teman yang lain gimana? Mengerjakannya sendiri atau berkelompok ya? Berdua-dua. Berdua, Bu. Oh, berdua. Pasangan gitu, Bu. Oh, oke. Tapi pasti jawabannya hampir sama kan kalian semua? Mengerjakannya diawasi Prof. Siono nggak? Enggak, Bu. Enggak, Jadi di kayak rumah. PR gitu, Bu. Oh, PR.
Kemudian dikumpulkannya hari apa? Sudah dikumpulkan? Sudah. Oke. Kalau sudah dikumpulkan. 14. Bentar. Kemudian nomor 19, 21. 19. berapa? 21. 19. 21. 19. Aduh, gampang dong 19. Ayo, jangan nggak pede. 19 gampang kan? Bisa deh. Salah pertanyaan saya. Bisa kan? Insya Allah bisa, Bu. Insya 19. Allah. Iya dong. Beda. 9. Loh. Ulang lagi. Aduh, halaman berapa tadi tuh? Ini sedang membuka bin. Enaknya kalau bahas soal gini tuh di kelas ya. Jadi kalau di sini tuh atas ininya kayaknya saya nggak nyaman kalau bahas soal online ya. Jadi kalau ketemu coba kita cek, soal UTS juga nanti coba kita bahas. Kok ke integral estimation jauh sekali. Teman-teman nanti bisa pahamnya lebih banyak gitu ya. Kalau di continue tuh harus gambar. Harus gambar. Kalau diminta mencari peluang itu daerahnya harus digambar. Ya, beda dengan diskrit ya, tinggal dicari pasangan XY yang mungkin. Nah, baru kita substitusikan ke fungsinya. Itu kalau di continue nggak bisa seperti itu, teman-teman. Kalkulus integral sudah sampai mana materinya? Kok ini ya? Bawah lagi memang ya. Join distribution. Halaman berapa sih kok tadi hilang ya teman-teman ya? Nomor 8. Astagfirullahaladzim. Oke. 19. Bisa dong. Berarti kan ini walaupun X-nya berada di antara 0 sampai Y, Y-nya dari X sampai 1, tetap X dan Y itu antara 0 sampai 1. Jadi kalau membuktikan bahwa dia itu merupakan suatu fungsi densitas bersama, integralnya dari 0 sampai 1, baik untuk X maupun untuk Y. Gitu kan? Dapat nanti nilai si K-nya. Berapa? Fungsi marginalnya mudah dong ya, tinggal integralkan bersama untuk masing-masing batas X dan juga batas Y. CDF-nya juga ya berarti dari min hingga sampai X, min hingga sampai ya X dan min hingga sampai Y dari fx-y-nya. Conditional PDF juga kan tadi barusan kita bahas ya. Kemudian setelah 19 apa? 21, Bu. Oh, 21 berarti yang sekiranya mungkin yang lebih sulit ya. F1X, F2Y bisa dong, bersyarat bisa. Nah, D, E, ini yang mungkin nanti kita coba lihat. Sudah sampai ke poin yang F, pembahasan profesional? Sudah, Bu. Independensi PU baca kalian sudah belajar berarti ya? Sudah, Ibu. Sudah, oke. Kapan PU bacak X dan Y itu dikatakan saling bebas atau saling independen? Ketika perkalian dari fungsi marginal fx sama fy-nya sama dengan fungsi fx, y-nya. Oke, bagus ya. Jadi X dan Y itu saling bebas ketika ya hasil perkalian fungsi peluang atau fungsi densitas masing-masing ya, fungsi densitas marginal atau fungsi peluang marginal masing-masing peubahnya itu sama dengan fungsi peluang bersamanya atau fungsi densitas bersamanya. Ya, itu dikatakan saling bebas. Dia tidak saling bebas, maka ketika lawannya berarti ya dia tidak sama dengan hasil perkalian itu berbeda atau tidak sama dengan fungsi peluang atau fungsi densitas bersamanya. Ya, sesederhana itu saja teman-teman. Nanti di dalam statistika makanya akan ada asumsi bahwa
Ada contoh acak dari PU Bacak X ya, di mana dia saling bebas. Misalnya, karena apa? Saling bebas ini, kebebasan ini, dia memudahkan kita nanti dalam mencari fungsi peluang bersamanya dan lain-lain. Artinya sekarang bisa dibalik. Kalau kita punya fungsi peluang X di awal gitu ya, fungsi peluangnya di awal, kita sudah bisa menentukan fungsi peluang bersamanya kalau dia saling bebas. Dari kemarin kan kita materinya selalu diketahui fungsi peluang atau fungsi densitas bersama dulu ya. Kita nggak pernah berbicara si X ini punya fungsi peluang, si Y ini juga punya fungsi peluang. Nggak pernah, teman-teman. Dari awal kita selalu berbicara, oh si X dan Y ini punya fungsi peluang bersama. Nah, ternyata sekarang kalian sudah tahu bahwa ketika X dan Y-nya ini saling bebas, maka hasil perkalian dari kedua fungsi marginalnya itu sama dengan fungsi peluang bersamanya. Artinya saya bisa aja nanti bilang X punya fungsi peluang ini, Px, Y fungsi peluangnya Py, ya, dan mereka saling bebas. Coba cari fungsi peluang bersamanya, tinggal dikalikan, ya, dengan batasnya masing-masing. Gitu, ya. Berarti kalian sudah sampai poin yang F. Oke, nanti di kesempatan selanjutnya semoga kita bisa membahas soalnya ya, sehingga nanti, Ibu ya, izin tanya, Bu. ya. Tadi selain syarat yang independen itu, apakah ada faktor lain, Bu? Kayak misalnya, kalau misalnya nggak ada variabel Y, itu artinya dia dependen. Kalau tidak ada, maksudnya dalam konteks apa? Dalam konteks kan itu hasilnya kan tadi fx, y itu sama dengan fx dikali fy, ya kan? Ya. Itu artinya independen. Tapi apakah ada faktor lain? Misalnya kalau misalnya hasilnya itu dia fx, y-nya itu nggak ada variabel y-nya, apakah dia masih termasuk independen atau dependen? Jadi Enggak, di situ cuma ada x doang. enggak. Bisa aja F-nya 1 nilainya. Oh gitu. Ya, jadi F-nya bisa 1 atau bisa saja Fx-nya yang sama dengan 1. Jadi ketika suatu fungsi bersama ini, Fx-nya ini ternyata fungsinya enggak ada salah satu variabelnya, itu bisa saja teman-teman. Jadi jangan dikorelasikan bahwa ketika variabelnya itu tidak memenuhi dua variabel ini, ketika fungsi bersamanya itu tidak memenuhi dua variabel ini, dia menjadi independen gitu ya. Itu tidak. Ya bisa jadi dia salah satunya adalah nilainya 1. Gitu, Haikal ya. Oke, baik. Terima kasih, Ya, Bu. sama-sama. Gitu, teman-teman. Ya. Oke. Berarti materinya sudah sampai saling bebas ya. Alhamdulillah minggu depan libur ya. Libur tuh Ya, tanggal berapa? Bu. Aduh, kalian pulang-pulang mudik kalian pada amnesia nih atas satu nih. Sebentar. Iya benar sudah. Kalian tuh jadwalnya hari apa ya? Hari Kamis ya? Iya, Bu. Iya, Ya Bu. udahlah nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Eh, atau saya kasih tugas mau? Boleh, Bu, boleh. Kasih tugas aja ya. Kasih tugas kelompok. Nanti untuk materi sampai sini ya untuk kalian pelajari. Jadi ya sambil nggak pas Lebaran juga nggak apa-apa. Dikumpulinnya juga tidak dalam minggu Lebaran ya, nggak apa-apa minggu depannya gitu. Setelah cuti bersama intinya deadline-nya. Jadi teman-teman bisa fokus untuk apa namanya di akhir-akhir bulan puasa gitu. Nah saya hanya ingin share bahwa di dalam fungsi apa, bersama kontinu gitu ya, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Coba request yang nggak susah. Aduh, Saidina. Ya, susah nanti kan kita bisa bahas bersama ya. Orang nyusahin ya mau Lebaran dikasih tugas. Biar kalian ingat bahwa ada statistika matematika di dunia ini ya. Saya pilihnya kalian pada amnesia nanti balik dari mudik. Oke. Oke, jadi misalnya ya. Ini sedikit aja. Misal kita punya PU Bacak ganda yaitu X1 dan X2. Ya, dengan FKP bersamanya atau PDF bersamanya ya atau FKP gabungannya sama saja ya. Itu adalah F X1, X2 gitu. Betul? Dengan batas X1-nya itu adalah dari negatif 1 sampai dengan 1. Oke, dan X2-nya itu dari negatif 2 sampai dengan 2.
Jadi fungsi densitas bersamanya tidak didefinisikan di contoh soal ini. Pokoknya tulis aja fx1, x1, x2. Nah, teman-teman, hal pertama ya yang perlu kalian tahu ketika berkenaan dengan soal fungsi densitas bersama adalah kalian harus menggambar domain range-nya, wilayah asalnya untuk x1 dan x2 di sini. Ya, jadi kalau misalnya dibuat diagram kartesius, ini adalah x2-nya untuk sumbu y-nya, x1-nya adalah sumbu x-nya. X1-nya berada di antara negatif 1 sampai dengan 1. 0 di sini, maka di sini negatif 1, ini positif 1. Oke, X2-nya dari negatif 2, sebentar. Sampai dengan 2. Coba kita gambar, X1 berada di antara negatif 1 sampai dengan 1. Ya, berarti kita coba buat garis X1 sama dengan negatif 1. X1 sama dengan negatif 1 tuh berarti garisnya seperti apa? Lurus ke atas, vertikal. Oke, vertikal di titik ini, negatif Negatif 1. 1. Nah, teman-teman, ini adalah X1 sama dengan negatif 1. Maka ketika X1 sama dengan 1 adalah yang ini. Kenapa, Bu, seperti itu? Ya, kalian coba saja ambil titik-titik. Ya, ketika X1-nya sama dengan negatif 1, berapapun nilai X2-nya, berarti kan anggap negatif 1,1, negatif 2, negatif 1,2 gitu. Nah, ini harusnya sudah paham teman-teman ya di kalkulus. Berarti kan di sini negatif 1,1, negatif 1,2, negatif 1, negatif 1, dan seterusnya ya. Titik-titiknya kita buat garis adalah garis yang ini. Seperti itu. Nah, X1-nya berada di antara negatif 1 dan 1. Berarti yang mana daerahnya? Di antara negatif 1 dan 1. Kok jadi hapus? Ya, berarti yang ini kan? Nah, sekarang X2-nya berada di antara negatif 2 sampai 2. Buat X2 sama dengan negatif 2. Berarti bentuknya seperti apa? Garis horizontal di dua titik itu, Bu. Oke. Ya, berarti ini sama dengan X2 sama dengan 2. Kenapa negatif di sini? Ini positif ya. Harusnya. Nah, ini adalah X2 sama dengan 2. Berada di antara. Ya, berarti kan ini nih daerahnya. Pertanyaannya sekarang, ya, ketika X1 lebih besar dari negatif 1 dan lebih kecil dari 1, dan X2 lebih besar dari negatif 2 lebih kecil dari 2, yang mana yang beririsan? Di antara minus 1 dan 1. Ya, ini daerahnya nih. Nih. Yang dikenai dua warna, merah dan orange. Ya, ini adalah domainnya, teman-teman. Artinya apa? Kalau kalian di discrete, kita bisa buat tabel ya. Misalnya di sini, itu kan kemarin di sini X1-nya 0, 1, 2 gitu kan. Kemudian di sini X2-nya 0, 1 misalnya. Di sini adalah nilai-nilai peluangnya. Kita bisa memetakan ketika X1-nya 0, X2-nya 0, maka ini peluangnya berapa. Dan seterusnya. Lalu kita bisa cek satu-satu sel ini. Ya, apakah nilai PX1, X2-nya itu besar atau sama dengan 0 gitu kan. Nah, kalau di continue, kita berbicaranya daerah. Berarti nilai X dan Y yang ada di daerah inilah, itu sebagai domain gitu ya, yang membuat si F, X, Y-nya ini lebih besar atau sama dengan 0. Jadi ketika kalian diminta membuktikan, oke, kalian ambil saja salah satu titik yang ada di dalam daerah ini. Artinya untuk nilai X, Y di luar daerah ini, entah di sini,
di sini. Itu menyebabkan fx-y-nya sama dengan 0 atau tidak ada nilai peluangnya, teman-teman. Nah, sekarang nilai domain ini penting untuk apa? Penting dalam ya nanti mencari nilai peluang. Artinya gini, kalau misalnya kalian diminta mencari peluang ya dengan soal yang sama, peluang X1-nya berada di antara 0 dan 1, kemudian X2-nya berada di antara negatif 1 dan 2. Ingat, ibaratnya gini, ini populasinya. Artinya soal apapun di sini untuk menghitung peluang, ketika nilai X-nya itu berada di antara populasi ini, berada di dalam populasi ini, atau berada di dalam wilayah ini, maka dia akan ada nilainya. Ya, di diskrit juga sebenarnya seperti itu. Dan ketika di luar daerah ini, maka nilai fungsi peluangnya adalah 0 atau fungsi densitasnya 0. Diskrit juga seperti itu kan, ketika X-nya di luar 0, 1, 2, dan 0, 1, maka nilai Fx1, X2-nya adalah 0. Tapi bedanya nanti perhitungan adalah kalau di diskrit sigma gitu ya, kalau di continue nanti pakai integral. Dan bisa jadi wilayahnya itu berbeda-beda antara satu dan lainnya. Kita coba cari yang ini dulu. Ya, sekarang X1-nya berada di antara 0 dan 1. Berarti kan kalau mau digambar yang sama, ya, kalau mau digambar yang sama, X1-nya antara 0 dan 1, berarti kan yang ini ya. Aduh, kereng ya. Di antara sini nih. Ini 0, X1 sama dengan 0, ini X1 sama dengan 1. Kemudian, negatif 1 sampai 2, X2-nya. Ini negatif 1 ya. Negatif 1, ini X2-nya sama dengan 2. Berarti kan wilayah yang dicari yang ini nih, irisannya di sini nih. Dia merupakan masih bagian dari domainnya ya, teman-teman ya. Iya, Bu, Bagian masih. dari si kotak besar itu. Jadi bisa kita cari. Carinya mudah. Ketika X1 dan X2-nya itu berupa konstanta seperti ini, cara mencari peluangnya mudah, tinggal integral dari batas masing-masing. Mau ditulis nanti, ini 1 X2. Mau dicari DX1 dulu atau DX2 itu tidak berpengaruh. Artinya ketika DX1 dulu batas X1-nya dari 0 sampai 1. Kan? X2-nya dari negatif 1 sampai 2. Ini hasilnya akan sama ketika integralnya itu dari minus 1 sampai 2 dulu, baru 0 sampai 1. Dari f x1, x2. dx2, dx1. Hasilnya akan sama. Selama dia konstanta di sini, ya, itu akan sama. Nah, kenapa harus digambar? Ya, karena kalau kalian nggak gambar, biasanya kalau kalian udah baca seperti ini, langsung aja diintegralkan. Padahal bisa jadi salah satu batasnya ini tidak memenuhi domain ini, gitu. Sehingga harus digambar. Bisa jadi nanti dia sebetulnya di sini. Oke, nah. Kemudian, misalnya ada contoh soal lagi, diminta mencari peluang X1-nya lebih kecil dari 0,5 dan X2-nya lebih besar dari 0. Nah, ini bagaimana? Coba, sekarang kita ulangi gambarnya di sini. X1, X2. Negatif 1, 1, negatif 2, 2. Ya, tadi X1 dari 1 sampai 1. Kan? Domainnya, sorry. Oke, sekarang kita lihat. X1 lebih kecil dari 0,5. Buat dulu garis. X1 sama dengan 0,5. Di mana posisinya? 0,5 di sini ya. X1 sama dengan 0,5. X1 sama dengan 0,5. Pertanyaannya, dia di sini wilayahnya adalah X1 lebih kecil dari 0,5. Berarti wilayahnya yang mana yang X1 lebih kecil dari 0,5?
Yang ke arah min 1, Bu. Oke, berarti ke arah sini. Ini untuk X1. X2-nya lebih besar dari 0. Buat dulu garis X2-nya sama dengan 0. X2 sama dengan 0 itu yang mana? Garis X2 yang biasa. Garis X2 yang biasa. Ini nih. Nih. Ketika X2-nya sama dengan 0, ini di sini. Ya, ketika X2-nya sama dengan 0 kan berarti bisa aja 1,0, 2,0, 3,0. Dia di garis sumbu X1 ini kan, teman-teman. Ya, dia mintanya adalah X2 lebih besar dari 0. Daerahnya yang mana? Ke atas, Bu. Ke atas. Bagus. Ya, ke atas. Sekarang saya tanya, yang mana yang beririsan? Nih, beririsan nih. Ya nggak? Yang pinknya kena, yang hijaunya kena. Betul? Betul, Bu. Betul. Ya, ini nih daerahnya. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Mungkin kalau kalian hanya melihat soalnya, kalian mungkin menghitungnya dari minus tahingga sampai 0,5. Gitu ya. Kemudian ini 0 sampai tahingga. Kalian lupa kalau dia tuh punya domain atau wilayah asalnya, ya kan? Artinya apa kalau dia kayak gini, nilai peluang yang irisan ini berapa? Sama saja kita mencari peluang, bentar saya tulis lagi, X1 lebih kecil dari 0,5, X2 lebih besar dari 0. Ya. Sekarang lihat wilayah ini, batas X1-nya dari berapa sampai berapa? Dari minus 1 sampai 0,5, Bu. Oke, ya. Jadi sama saja kita mencari peluang, X1-nya berada di antara negatif 1 sampai dengan 0,5. Dan X2-nya Sampai 2. dari 0 sampai 2. Nah, baru di sini kalian mau integralkan X1 dulu atau X2 dulu boleh ya. Misalnya dx1, dx2, berarti X1-nya dari negatif 1 sampai 0,5, dx2-nya dari 0 sampai dengan 2. Tinggal selesaikan seperti biasa. Nah, kebetulan di soalnya hanya fx1, fx2. Jadi kalian jangan pusing kalau misalnya Bu, fx1, fx2-nya fx1, x2-nya berapa? Ya fx1 2 gitu. Karena di soalnya tadi tidak tidak secara eksplisit dituliskan fungsinya bentuknya seperti apa. Jadi tulis aja fx1 2 dan berarti sampai sini pengerjaannya. Ya, sampai sini saja pengerjaannya. Artinya apa? Tugasnya itu hanya ingin melihat kalian itu bisa tidak ya menentukan batas integralnya, menentukan daerah yang dicarinya seperti itu. Nah, ketika pertanyaan selanjutnya, peluang X1 lebih besar dari X2. Kemarin pernah dibahas oleh Prof. Yono seperti ini? Contoh soal seperti ini mencari peluang dari fungsi atau joint distribution baca continue dari densitas bersama? Sepertinya enggak, Bu. Enggak, oke, enggak apa-apa ya. Mana tadi? Satu lagi. Peluang X1 lebih besar dari X2. Ya, gambar lagi, pokoknya gambar aja. Ya. Ini X1, ini X2. Ya, ini X1, ini X1, negatif 2, X, ini 1, ini 2. Ya, tadi ya. Oke, ini wilayahnya. Kita diminta untuk mencari X1 lebih besar dari X2. Kira-kira apa yang harus kita lakukan dulu, teman-teman? Ada ide?
Buat garis Hubungannya. X1 sama dengan X2. Oke, buat garis X1 sama dengan X2. Bagus, siapa yang menjawab tadi? Aurel, Bu. Oke, betul Aurel ya. Buat garis dulu X1 sama dengan X2, teman-teman. Ya, X1-nya berapa, X2-nya berapa ya. 1 berarti 0,0 gitu kan. 1,1, 2,2. Jadi dia akan seperti membentuk garis diagonal begitu ya. Anggaplah seperti ini. Nanti kalian salin ulang di buku yang bagus ya. Nah, ini adalah X1 sama dengan X2. Tinggal cari wilayahnya. Yang X1 lebih besar dari X2, itu yang ada di atas atau di bawah. Kan sebetulnya yang awalnya ini ada X ya. Aduh, ulang lagi ya bentar. Jadi berantakan deh. Tulisan tulis kan tidak mungkin ya seperti ini. Bukan tidak mungkin. Kemungkinan kecilnya terjadi. Kemungkinannya kecil untuk terjadi. Satu, dua, kan di sini nih. Oke, ini kan domainnya. Nah, tadi gambar, anggaplah seperti ini garisnya ya. X1 sama dengan X2. Yang mana yang X1 lebih besar dari X2? Wilayah yang di atas garis atau di bawah garis? Di bawah bukan, Bu? Di bawah ya. Kalau bingung, kalian ambil aja salah satu titik. Misalnya di sini 1, -1 ya kan? Ini kan -1 ya. Ini kan titik 1, -1. Ini kan titiknya berarti 1,2. Atau yang di sinilah, -1,2. Yang mana coba yang X1-nya lebih besar dari X2? Yang ini kan? 1 lebih besar dari -1. Sedangkan yang ini kan X2-nya yang lebih besar dari X1. Berarti wilayahnya yang ini, yang bawah. Nih. Ya, gambarnya kurang bagus ya. Ini nggak segitiga seperti ini. Ini gambarnya nggak apa? Tidak segitiga seperti ini. Ini nih di sini harusnya garisnya di sini. Nah, jadi bentuknya gini. Ini -1. Inilah. Kalkulus sudah sampai dengan bagaimana cara penggunaan integral Riemann mencari luas? Teman-teman? Riemann sum kalkulus ya, Bu? Iya, kalkulus integral kan? Iya, tapi baru yang satu, Bu. Maksudnya baru integral 1. Lipat 2 belum? Belum. Kalian materi integral lipat 2 belum? Belum, Bu. Ya Allah. Ya Allah, dosennya siapa? Bu Dwi. Budu yang mengajar atau tim? Berdua sama Bu Leni. Belum masuk. Hah? Belum masuk dari UTS belum masuk? Belum. Walah. Kalau kelas B udah. Jadi kemarin waktu menjelaskan kita nyambung. Wah, kalau gitu nanti aja deh kalau di kelas ini. Ya. Karena ini kita sudah berbicara mencari luas ini. Ya. Nanti kita sudah berbicara bagaimana cara mengintegralkan melihatnya dari sisi vertikal, kemudian dari sisi horizontal. Sebentar. Jadi belum ya? Oke deh. Saya udah mau menjelaskan. Tapi oke lah. Coba kita lihat dulu ya, teman-teman. Saya hanya ingin memperlihatkan bahwa ya, dalam joint distributions untuk peubah acak kontinu, nah, mencari nilai peluang ini itu berbeda dengan seperti yang ada di peubah acak diskrit. Tugas kalian itu adalah
harus mencoba menggambar daerahnya. Ya, harus melihat gambar daerahnya. Lalu sesuaikan dengan domainnya ini. Itu pertama. Nanti coba saya berikan soal latihan. Minimal kalian menentukan daerah yang diminta gitu ya. Apa yang diarsir gitu yang diminta oleh soal seperti ini. Misalnya X1 lebih besar dari X2, berarti yang warna merah ya. Kemudian yang ini berarti kan yang ini tadi daerahnya ya. Oke. Nah, karena setelah menentukan daerah, baru kita bisa menentukan batas-batas bagi X1 dan juga bagi X2. Ya, kalau seperti ini berarti kalian harus diajari dulu bagaimana cara integral lipat 2 ya. Karena nanti konsepnya teman-teman, di sini kan mencari peluang ada batas X-nya, ada batas Y-nya ya. Kita bisa melihatnya itu ibaratnya kalau kita punya center nih, kita bisa nyorotnya dari bawah ke atas atau secara vertikal, atau menyorotnya bisa dari kiri ke kanan gitu ya, atau dari arah horizontal. Gitu. Itu konsepnya adalah dengan integral Riemann seingat saya. Jadi kalau kita ambil bagaimana Bu misalnya, kan kita bisa saja integralnya nanti dari fx, x2, dx1, dx2. Atau bisa juga ya 1, x2 dibalikkan dx2, dx1. Tapi akan timbul pertanyaan, kapan pakai x1 dulu, kapan pakai x2 dulu? Ya. Kalau tadi soalnya berbentuk konstanta seperti ini teman-teman, itu nggak masalah kalaupun dibalik. Ya, karena udah jelas batasnya ini adalah batas si konstanta, angkanya gitu ya. Jadi mau X1 dulu, mau X2 dulu nggak masalah. Tetapi ketika berbentuk wilayah yang seperti ini, ada garisnya gitu ya, itu perlu hati-hati. Kalau di integral lipat 2, bisa jadi batas salah satu variabel itu bergantung dari variabel yang lain. Contohnya ini. Di salah satu integralnya nanti akan ada batas X1-nya itu adalah X2 sampai berapa misalnya. Atau berapa sampai X2. Atau di batas X2-nya nanti bisa saja yang jadi batasnya adalah X1 gitu. Sehingga kalau di dalam integral lipat 2, ya, yang batas integral di luar ini adalah yang nilainya berupa konstanta. Nanti yang jadi batas di dalam, ya batas integral di dalam itu adalah yang variabelnya, yang ada variabelnya. Oke, saya coba kasih contoh satu aja kalau kita lihatnya dari sisi vertikal. Ya, kalian lihat. Berarti kan bentuknya begini. Oke, saya gambar ulang di sini biar puas. Ada waktu sedikit lagi ya, sebentar sekali. Ada kuliah lagi setelah ini? Bahasa Inggris, Bu. Oke. Kalau kalian di diagram Cartesius sebelumnya, garis ini tadi garis apa? X1 Tadi sama X1 Itu X2. sama dengan X2 ya. Oke. Ya. Yang garis ini tadi ini garis apa? Nih. X2 sama dengan negatif 2 ya. Oke, berarti di sini X2 sama dengan negatif 2. Yang garis ini, nih, X1 sama dengan berapa nih? Negatif 1. Oke. Yang ini X1 sama dengan nih 1. 1. Nah, ini aja dulu digambar. Nah, teman-teman, gimana caranya kita mencari integral lipat 2-nya yang lebih mudah gitu ya? Yang batas atas dan bawahnya dari semua potongan yang di sini tuh sama. Artinya gini, kita bisa membuat potongan-potongan seperti ini kan, kalau mencari luas itu. Untuk semua potongan ini bentuknya sama kan? Bentuknya gini nih. Ya, ini yang disebut batas bawah dan atasnya itu sama gitu. Jadi untuk semua potongan ini tuh nggak ada perubahan gitu ya. Dia sama.
bentuknya adalah seperti ini. Nah, ini kalau kita lihatnya dari segi vertikal. Kalau dari bawah, kalau kita sorot pakai senter, sama semuanya mulai di sini, ya bentuknya sampai sini semuanya gitu kan. Ininya dari sini sampai sini tuh sama. Sehingga, ya sekarang kita cek batas X1-nya adalah dari negatif 1. Ingat, dari vertikal ya, dari bawah ke atas. X1-nya dari negatif 1 sampai 1. X2-nya dari mana? Negatif 2 ya, dari sini sampai sini. Nah, kalau yang ini berarti batas X2-nya berapa sama dengan berapa? X2-nya, Bu. Iya, Negatif 2 sampai X1. betul. Siapa yang berusaha menjawab? Aurel, Bu. Betul, Aurel. Berarti sekarang kita sudah tahu yang mana yang batasnya konstanta semua, yang mana yang batasnya itu tadi ada variabelnya. Yang batasnya konstanta semua tadi X1 atau X2? X1. X1, oke. Berarti yang di luar batasnya punya X1. Dari negatif 1 sampai 1. Yang di dalam batasnya si X2. Dari negatif 2 sampai dengan X1. X1, Fx, dx1, dx2. Ya, ini adalah peluang X1 lebih besar daripada X2. Jadi nanti kalian integralkan dulu nih yang terhadap X1 ya. Kalau diintegralkan terhadap X1 berarti X2-nya dianggap sebagai konstanta gitu kan. Dapat hasilnya integralkan sekali lagi terhadap si X2 dengan batasnya adalah negatif 1 sampai dengan 1. Gitu. Nah, boleh nggak Bu, tapi kalau misalnya mau mengintegralkannya atau mencari luasnya ini, kalau dilihatnya dari sisi Ibu maaf, itu tidak terbalik. apanya? dx2. Oh iya, sorry. Sorry, betul, Hikal. Makasih. dx2, dx1 ya. Karena ini batas X2-nya dari negatif 2 sampai dengan yang 1. Oke. Ini jauh lebih mudah kalau kita lihatnya, jadi dari daerah yang dihasilkan itu, saran saya yang pertama adalah coba lihat dari sisi vertikal atau horizontal yang sekiranya batas bawah dan atas dari potongan ini tuh sama. Gitu ya. Kalau misalnya berbeda, kalian bisa lihatnya dari sisi horizontal. Ya. Jadi kalau digambar lagi kan begini nih. Ini kan X1 sama dengan negatif 1. Ini X1 sama dengan 1. Ini X2 sama dengan negatif 2. Ini X1 sama dengan... Nah, lihat dari horizontal. Kalau lihatnya dari horizontal, teman-teman, ya, kalian memotongnya berarti secara horizontal gini. Set. Ini kan. Coba dari potongan-potongan ini, ya, apakah batas bawah dan batas atasnya itu sama semua dari seluruh potongan? Enggak, Enggak. Bedanya di mana? Kalau tidak sama berarti bedanya di mana? itu dibagi dua dulu kalau mau jadi sama bukan, Bu? Segitiga. Oke, betul. Dibagi duanya di mana, Rida? Sampai yang segitiga itu, jadi batas kanan sama kirinya selalu sama. Oke, ini. Ya. Sekarang titik ini berapa nih? Garis ini berapa? Coba lihat di gambar yang pertama. Nih, dia titik yang ini nih. Dia ada di posisi negatif 1, berapa di sini. Ingat ini garisnya yang 1 sama dengan X2. Jadi ini negatif 1, negatif 1 ya. Titik ini adalah negatif 1. Berarti yang ini tuh adalah garis X2 sama dengan negatif 1. Jadi,
Kenapa dia dibagi 2, teman-teman? Ya. Ketika kita lihat yang ini, batas X2-nya itu adalah dari negatif 2 sampai negatif 1. Ya, tapi ketika kita lihat yang ini, ya, batasnya sudah mulai berubah di sini. Yang 1 sampai sini, yang 1 sampai sini. Gitu loh. Ya, jadi kalau kita lihat ini, sebentar. Ini daerah 1, ini daerah 2. Daerah satunya, coba lihat, fokus dulu daerah 1. X1-nya dari mana sampai mana? Hmm? Coba lihat yang persegi. Min 1 sampai 1. Oke. Ya, X1-nya dari negatif 1 sampai 1. X2-nya Negatif 1 sampai negatif 2. negatif 2 sampai negatif 1. Ya, jadi yang daerah satunya itu sama dengan integral, terserah mau X1 mau X2 dulu, ya. Karena apa? Karena dia sama-sama konstanta semuanya. Misalnya dx1, dx2 ya, biar nanti konsisten. Oke, misalnya x1, x2, x1, dx2. Berarti dx1-nya yang di dalam, dari negatif 1 sampai 1, yang ininya dari negatif 2 sampai negatif 1. Nah, wilayah 2-nya, ya, sekarang batas untuk X1-nya. Coba, X1-nya, yang ini. Dari mana? Ini X1 sama dengan berapa? Ini kan kalau ditarik gini, teman-teman ya. Berarti batasnya bawahnya itu adalah dari Min 1. Minus 1. Bentar. Tulis dulu integral. Oh, nggak di papan tulis ya. Oke. Ingat, lihatnya ke sini. Horizontal. Ingatnya horizontal, teman-teman. Ya, sorry. Di sini yang jelas adalah X1-nya dari berapa? Minus 1. Kenapa dari minus 1? Dia ujung awalnya tuh di minus 1, walaupun di grafik X1 sama dengan X2. X2-nya. Tadi saya bertanya X1-nya ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Nah, lihat. X1 itu, ya, itu kan yang garisnya vertikal ya, teman-teman ya. Garisnya vertikal. X1 itu kan yang garisnya vertikal tuh. Ini kan, seperti ini contohnya. Kalau misalnya kita melihatnya dari kanan atau dari kiri, begitu. Nah, jadi secara horizontal, batasnya atasnya itu adalah sebelah kanan. Batas bawahnya itu adalah sebelah kiri. X1 itu kan yang vertikal. Ya, berarti kalau kalian lihat di bangun segitiga ini, ya, ingat, yang vertikal. Berarti batas atasnya itu adalah yang ini kan, X1 itu. Nah, batas bawahnya itu adalah berarti yang ini, yang kirinya. Sorry, tadi ini harusnya maksud saya X2-nya yang tadi sama dengan negatif 1. Ya, ingat kalau yang vertikal itu adalah X1, tapi saya terbalik. Jadi, di batas atas yang ini, itu adalah 1, batas bawahnya adalah yang kirinya. Berarti batas bawahnya si X1-nya siapa? X2. X2. Jadi misalnya di sini X2 sampai dengan 1, maka ini adalah DX1. X2-nya sekarang baru lihat. Lihat yang ini. Kan dari sini ya. Berarti mulainya dari berapa?
X2 kan tadi yang horizontal. Negatif 1. Oke, titik ini kan negatif 1 ya. Berarti dari negatif 1 sampai kalau kita tarik ke sini ya, titik ini tadi nilainya berapa? Nih, titik ini. X2-nya sama dengan berapa? 2. 2. 1 atau 2? Gambar saya 2. jelek. Gambar saya jelek jadi nggak kelihatan. Itu harusnya 1. Nanti kalian akan ketemukan itu harusnya 1. Ya. Ini nanti dia titik temunya di angka 1 seharusnya, teman-teman. Gambar saya yang jelek. Ya, dia titik temunya harusnya di angka 1. Ya, salah gambarnya. Nanti dia di sini negatif 1 sampai 1. Tapi pada intinya kalian tahu kan di sini batas atasnya si X2 gitu ya. Nanti kalian perbaiki coba gambarnya. Ini harusnya 1. Dia titik temunya di 1,1. Gitu. Ya. Jadi inilah nilai luas daerah 1 dan luas daerah 2. Sehingga nanti peluang X1 lebih besar dari X2 itu adalah sama dengan luas daerah 1 tambah luas daerah 2. Gitu. Ya. Nah, makanya kalau nanti sudah digambar wilayahnya, kalian coba lihat dulu yang mana yang batasnya itu sama batas bawah dan batas atasnya secara vertikal kah atau secara horizontal. Ya, kalau vertikal ini kita lihat batas atasnya kalau dipotong gitu ya. Kalau dipotong itu semuanya sama nih. Ya, tapi kalau secara vertikal dia di sini berubah batas si X1-nya. Ya. Bisa dipahami, teman-teman? Masya Allah, udah lewat 5 menit. Nanti pada saat luring setelah lebaran berarti coba kita perdalam lagi ya. Nanti kita bisa coret-coret sepuasnya di papan tulis, bisa diskusi sebanyak-banyaknya di sana, curahkan kebingungan-kebingungannya, kita jawab bersama di kelas. Begitu teman-teman ya. Baik, Ibu. Oke, karena kalian juga belum sampai ke integral lipat 2, jadi pasti banyak kekosongan pemahaman di sini ya yang dari yang barusan saya jelaskan. Tetapi konsep ini harusnya sudah maksudnya akan kalian temui di kalkulus integral. Setahu saya ada soal-soal yang meminta kalian coba menggambar wilayah yang mana gitu yang harus digambar gitu ya dari soal-soal seperti ini. Ya, oke. Nanti silakan dipelajari lagi. Nanti akan saya berikan tugas kelompok untuk THR kalian. Ya, jadi THR dari saya adalah tugas kelompok, dikumpulkannya nanti setelah cuti lebaran, tenang saja gitu ya, agar mungkin ada yang mau sambil iseng buka-buka mengerjakan ya, nanti bisa dicoba. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk hari ini ya, sepertinya ini sudah lewat jadi saya tidak bisa membuka sesi pertanyaan, tapi kalau nanti ada pertanyaan silakan sampaikan di grup atau mau japri silakan. Insya Allah kita bertemu lagi 2 minggu dari sekarang ya. Walaupun belum Idul Fitri, tapi mungkin sekarang saya sampaikan mohon maaf lahir batin jika ada kata-kata atau sikap saya yang kurang berkenan di hati kalian. Selamat mudik, selamat berkumpul dengan keluarga, ya selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Semoga nanti semuanya tetap dalam kondisi sehat walafiat ya. Ketemu lagi insya Allah 2 minggu mendatang. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Sehat-sehat, Ibu. Yo, terima kasih.